change organizations have emissions of greenhouse gases. Climate change is now happening. Indonesia says it's 10 million tons of. The Philippines tops a list of countries most susceptible to hazards caused by climate change. Ito ang dahilan ng pagkakaroon ng mga bagyong gaya ng Super Typhoon Yolanda at Bagyong Ondoy. This is all wrong. You all come to us young people for hope. How dare you? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Halo semua, perkenalkan nama saya Farhan Abdul Aziz dengan NIM B1A1232251. Di video kali ini saya akan membahas perspektif keadilan iklim dalam instrumen hukum lingkungan internasional. Stay tune, bye-bye. Perubahan iklim, isu sentral abad ini. Perubahan iklim menjadi isu utama yang berdampak serius pada kehidupan manusia di seluruh dunia. Peningkatan suhu global akibat emisi gas rumah kaca, hasil dari aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dan deforestasi, mengakibatkan bencana alam yang semakin sering dan intens. Jika tidak ada tindakan signifikan, dalam 10-20 tahun ke depan, kita berisiko menghadapi bencana alam, lingkungan, yang dapat mengancam kehidupan di bumi. Kesenjangan dalam hukum internasional, instrumen hukum internasional seringkali menguntungkan negara maju, sementara negara berkembang terpinggirkan. Negara-negara kaya memiliki sumber daya untuk beradaptasi, sementara negara berkembang menghadapi tantangan besar akibat perubahan iklim. Oleh karena itu, diperlukan kerangka kerja internasional yang inklusif agar semua negara dapat berkontribusi dalam mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim merupakan isu sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memengaruhi miliaran orang. Tindakan global yang kuat dan kolaborasi diperlukan untuk menciptakan masa depan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang. Keadilan iklim. Keadilan iklim mencakup keadilan antar generasi dan intragenerasi. Keadilan antar generasi, tanggung jawab generasi sekarang untuk melindungi lingkungan bagi generasi mendatang. Keadilan intragenerasi, kesetaraan dalam akses sumber daya alam dan lingkungan yang berkualitas. Dampak perubahan iklim, kenaikan suhu global dan dampaknya yang merugikan seperti peningkatan frekuensi bencana alam dan kerusakan ekosistem. Negara-negara miskin dapat terpinggirkan di Indonesia sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk banjir, peningkatan permukaan air laut, dan ancaman ketahanan pangan. Instrumen hukum internasional, Protokol Kyoto dan UNFCCC adalah contoh upaya internasional, namun hasilnya seringkali tidak memuaskan dan tidak memenuhi kebutuhan keadilan iklim. Negara maju seperti Amerika Serikat seringkali tidak berkomitmen secara penuh dalam pengurangan emisi. Pentingnya keadilan iklim. Keadilan iklim perlu dijadikan sebagai landasan dalam perumusan hukum lingkungan internasional, memastikan bahwa semua negara, terlepas dari tingkat pengembangan, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam perlindungan lingkungan. Kesimpulan, keadilan iklim harus menjadi fokus utama dalam diskursus hukum lingkungan internasional. Untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan, perlu ada komitmen yang lebih kuat dari negara maju untuk mendukung negara berkembang dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Sekian video penjelasan dari saya tentang perspektif keadilan iklim dalam instrumen hukum lingkungan internasional. Maaf bila ada salah kata atau penyampaian yang salah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Bye.